Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbaca kan nggak mungkin tadi pegang ya kan. Ada begini apa? Kan kebanyakan orang yang sesat itu kan apa? Mereka kan akibat sesat kan. Ya. Itu kalau dalam ayat Allah yang berfirman, sungguhnya Allah yang mencerai-beraikan mereka dan mudah bagi Allah untuk apa? Menyatukan hati-hati berkamu tidak bercerai-berai. Tetapi sengaja Allah membuat mereka bercerai-berai karena membuat ujian buat mereka. Karena yang ayat tadi bahwa Allah itu akan menyebabkan tiga neraka. Ingat buat ujian manusia. Iya, betul. Betul. Itu di mata kita kan. Setiap hari kita diuji. Mau sholat apa tidak, mau baca Al-Quran apa tidak, mau sedekah apa tidak. Ini terus kita diuji kan. Milih mana terserah kita. Bahwa Allah tahu akhir dari ujian terhadap diri kita lulus atau tidak, itu urusan Allah. Jelas Allah tahu. Bahkan sebelum kita lahir Allah sudah tahu kita akan masuk surga atau neraka, ya kan? Bahkan kita masih berada di sulbinya siapa? Adam. Ya. Tapi itu kan urusan Allah. Urusan kita setiap hari kita diuji. Dan kita harus melewati ujian itu. Ya. Untuk memilih yang baik. Ya. Kita mampu apa tidak, dan kita disikoi apa tidak. Kita yakin nih dia nggak bakalan sikoh sama kita nggak dikenal oleh dia, sementara dia malah berilmu misalnya, ya ngapain? Ya. Mungkin antum punya teman yang jarang ngaji, dia tahu bahwa antum sering ngaji, antum ngomong insya Allah dia sikoh, ya sampaikan. Apalagi kalau dia nanya. Ya. Adapun yang mutlak adalah anak istri. Apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh anak istri kita dan kita tahu, wajib kita cegah. Apakah ilmu tafsir mimpi masih bisa digunakan di zaman sekarang? Iya. Iya. Cuman kan apa ya? Tidak menjadi ilmu bagaimana akidah, manhaj, tata cara salat, tata cara tawaf, sa'i gitu kan. Oleh karena itu manusia yang paling berilmu, ahli hadis zaman ini mengatakan, jangan bertanya takwil mimpi kepadaku. Aku bukan orang yang bisa menakwilkan mimpi. Siapa? Syekh Al-Albani. Ya. Dengan demikian sudahlah. Jangan dipelajari lalu terlalu berlebihan. Kalau memang mampu, insya Allah nggak usah dipelajari. Ya bisa. Bisa. Allah yang memberitahu. Kalau nggak mampu, walaupun dia ahli hadis seperti Syekh Al-Albani, nggak bisa kan? Walaupun bukan ahli hadis, Allah berikan pengetahuan mungkin. Jadi istilahnya apa ya? Nggak ada rumusnya, nggak ada pakemnya. Kalau mimpi ini artinya ini, kalau mimpi ini artinya ini. Ya. Bahkan ada seorang ulama yang ditanya oleh seseorang, saya mimpi begini, ditakwil 3 hari lagi meninggal. Benar. Ya, benar. Tapi ini kan nggak ada rumusnya, ya. Dan harus berhati-hati dalam hal ini. Bolehkah memberikan nama bayi perempuan dengan nama Khairunisa? Tidak boleh. Tidak boleh, itu bukan nama. Dan Khairunisa sudah dibatasi, ada
Ada 4 cuman. Nggak mungkin jadi 5, 6, 7. Cuman 4. 1, Asia. Ini sesuai urutan zaman ya. Asia, istri Fir'aun. 2, Maryam, ibunya Nabi Isa. 3, Khadijah, istri pertama Nabi. Terakhir, putrinya Khadijah, yaitu Fatimah. Aisyah aja nggak masuk. Aisyah nggak masuk ke dalam khairun nisa. Khairun nisa artinya apa? Baik wanita. Wanita terbaik. Khairun nisa. Cuman ada 4. Ya, kalau antum kasih nama putri antum, cucu antum khairun nisa, jadi 5, jadi 6, jadi 7, nggak boleh. Ya. Nama itu yang sederhana saja. Sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, namanya semuanya sederhana, nggak pakai arti, nggak ada artinya. Adam, Idris, Lut, Ibrahim, Ismail, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, apa artinya? Nggak ada artinya. Emang nanya nama nggak ada artinya. Tapi manusianya luar biasa. Para nabi, para rasul yang namanya sangat sederhana itu, manusianya, ilmunya, ketakwaannya luar biasa. Nah, kita sebaliknya, namanya luar biasa, wanita terbaik, laki-laki pemimpin agama, ya, tiang agama, tapi orangnya biasa-biasa saja. Ya, subuh aja sering kesiangan, sholat jarang di masjid. Namanya cahaya agama, bulannya agama, mataharinya agama. Ya. Apa benar Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik? Iya, Anas bin Malik itu anaknya Ummu Sulaim, tapi bukan dari Abu Tulha. Ummu Sulaim akhirnya nikah dengan Abu Tulha, ya kan? Dan Ummu Sulaim yang membawa Anas bin Malik ke hadapan Nabi, diserahkan kepada Nabi untuk menjadi pelayan Nabi awal-awal Nabi hijrah ke Madinah. Kira-kira 10 tahun Anas bin Malik melayani Nabi SAW. Sebelumnya sudah diberitakan bahwa akan terjadi gerhana di jam sekian, tapi di jam tersebut mendung, tidak terlihat gerhana. Apakah disunahkan sholat? Tidak ya, tidak. Karena dalilnya jika kalian melihat, bukan kalian tahu ya, kalian melihat. Yang kedua, sholat gerhana dilakukan oleh Nabi dengan penuh ketakutan. Jadi bukan seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, ditunggu-tunggu dengan penuh rasa gembira, bahagia. Enggak. Sholat gerhana tidak direncanakan sebelumnya. Tiba-tiba Nabi dan para sahabat melihat gelap. Kan gerhananya kan matahari ya. Tiba-tiba gelap. Padahal bukan mendung. Gelapnya luar biasa ya kan. Mungkin gerhana matahari total. Lalu beliau penuh dengan ketakutan, mengajak para sahabat untuk sholat, dan ada khutbah setelah sholat. Maka jangan menunggu-nunggu ya. Karena memang penuh ketakutan. Masa ketakutan ditunggu-tunggu ya? Namanya ketakutan tentu tidak ditunggu-tunggu. Setelah sholat duhur, saya ingat bahwa saya junub dan belum mandi. Apakah harus diulang? Iya, ini terjadi pada diri Umar bin Khattab. Nggak tanggung-tanggung beliau mengimami. Ya. Beliau ingat belum mandi junub, maka beliau mandi junub dan mengulang sholat lagi, dan sendirian. Nah, dari sini keluar hukum bahwa imam tidak sah, makmum tetap sah. Kan banyak orang yang bilang, pokoknya imam batal, makmum semuanya ikut batal. Kata siapa? Ini Umar tidak sah.
Makanya sholat lagi kan setelah mandi junub, ya. Makmum dibiarkan. Dan Umar tidak teriak-teriak, ulang lagi, dari junub. Enggak, ya, enggak perlu. Dan ini diketahui oleh para sahabat. Kan keutamaan sirah, sejarah Nabi, Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, ya. Tapi bukan untuk diupacarakan, bukan untuk dibikin acara, tapi ya dipelajari, ya. Maka di kitab-kitab manakib itu kan, ini manakib Ali bin Abi Thalib, manakib Utsman, maksudnya keutamaan-keutamaan beliau diapakan? Dibaca, dipelajari, dimengerti, ditauladani, bukan dibacakan tanpa arti kayak acara. Ini tentu bid'ah. Apa pengertian derajat di surga seperti apa? Tadi ya. Jadi kita semua kaum muslimin, kaum mukminin ini kan luar biasa perbedaannya, ya. Ada seorang muslim yang kadang sholat, kadang tidak. Bahkan lebih sering tidak sholat daripada sholat. Atau mungkin seumur hidup sholat cuma beberapa kali. Atau yang dahsyat seperti hadis bitaqah, ya kan? Nah, sementara ada manusia yang luar biasa solehnya seperti para nabi, para rasul. Apa iya keadaan seperti itu surganya sama? Kan seorang muslim yang kadang sholat, kadang tidak, pada akhirnya insya Allah akan masuk surga. Apa iya surganya sama dengan surganya para nabi, para rasul? Tentu berbeda. Dengan demikian dibikin derajat-derajat, ya. Sekali lagi, satu derajat dengan derajat berikutnya cuma satu level, melihatnya seperti bintang-bintang tadi, entah berapa juta kilometer, ya. Dan orang yang masuk ke surga manapun, dia merasa sebagai orang yang berada di surga paling tinggi. Jadi puas. Jadi nggak ada orang masuk surga itu gedung di surga, tapi nggak ada surga, tapi kok nggak kayak orang-orang, ya. Nggak ada begitu, nggak ada. Jadi puas, betul-betul puas, merasa nomor satu. Sebaliknya di neraka, seringan-ringan ahli neraka, dia merasa bahwa dia yang paling dahsyat, ya. Gak ada orang di neraka, betul saya disiksa, tapi masih banyak yang lebih dahsyat. Gak ada. Jadi dirinya merasa yang paling dahsyat. Itulah perbedaan antara surga dan neraka. Satu orang itu surga buat satu orang. Enggak ada dalil seperti itu, ya. Enggak ada dalil seperti itu. Enggak tahu, ya. Ya, semua orang, langit dan bumi kan luar biasa, kan, luas. Nggak ada dalil bahwa seluas langit dan bumi untuk satu orang, bahwa mendapatkan yang sangat luas, sangat lebar, betul sekali, ya. Tapi tidak ada keterangan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.